Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunitas media digital, kembali lagi bersama kami di podcast Sabili Journey. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Zainal Abidin MAG. Masya Allah, beliau adalah Rektor di Sekolah Tinggi Agama Islam Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini Bapak kalau rumah di mana Pak? Rumah di Jalan Raya Ahana Sution nomor 14, Cilengkrang ya. Cilengkrang. Di Cibiru ke arah Ujung Berung. Wah, Masya Allah. Bagaimana Pak ini ceritanya bisa menjadi rektor di STAI Bogor Pak? Saya rektor di Institut Agama Islam Sukabumi, Institut IAIS. Ya. Sudah tahun ke-8 sekarang ini. Ya. Mahasiswanya baru sekitar 1.100 orang. Nah, panjang ceritanya. Dan yang jelas ini amanah dari salah seorang kiai besar di Sukabumi yang punya pondok pesantren dari mulai SD santrinya sampai SLTA, dan jumlahnya juga cukup banyak, 5.000 santri kurang lebih. Dan di situ juga disiapkan lanjutan studi mereka ke jenjang S1. Dibukalah yang disebut Institut Agama Islam Sukabumi. Sementara sekarang saya diajak serta juga oleh klien saya, yaitu Direktur Pascasarjana di STAI Sabili ini, untuk bersama-sama mengembangkan apa yang ada pada diri kita dengan harapan bermanfaat untuk semua. Saya kira itu. Dan saya dulu menjadi salah seorang dosen di Universitas Islam Negeri. Jabatan saya terakhir sebagai Wakil Rektor 3. Kemudian saya lama di Kopertais 10 tahun untuk mengurusi perguruan tinggi swasta Jawa Barat Banten waktu itu. Sekarang ada di sini saya. Ditemani oleh yang cantik, boneka cantik dari India. Wajahnya cantik, insya Allah hatinya mulia. Amin Bapak. Tapi jangan lupa Mbak, ada boneka cantik dari Cengkareng. Oh, apa itu Pak? Wajahnya cantik, kakinya koreng ada. Tapi bukan maksud menghinakan. Iya, saya kira itu canda saja. Baik Bapak, Masya Allah. Ternyata pengalaman Bapak ini sudah sangat banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, untuk hari ini kita akan membahas tentang lingkungan dari teologi ke aksi. Nah Pak ya, melihat perkembangan zaman hari ini ya Pak ya, bagaimana sih Pak menurut Bapak yang Bapak pahami tentang hubungan antara agama, khususnya Islam dengan lingkungan? Ya, saya kira begini, Islam tidak bisa dipisahkan dengan makna lingkungan. Karena kita berangkat dari paradigma berpikir di mana umat manusia yang beragama itu, khususnya umat Islam, punya keyakinan bahwa Allah itu memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu antara lain dipancarkan dalam bentuk ayat-ayat Tuhan. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Apa ayat-ayat Tuhan itu? Pertama, ada ayat-ayat yang bersifat bacaan kitab suci. Ya, umat Islam sekarang ini kitab sucinya Al-Quran. Iya, betul. Itu ayat-ayat yang harus kita junjung tinggi, kita imani dan kita pelajari untuk diimplementasikan dalam budaya hidup kita sehari-hari. Yang kedua, ayat Tuhan itu berkaitan dengan jagat raya alam semesta, baik makro maupun mikrokosmos. Makrokosmos itu ya dari mulai ruang angkasa sampai kepada bumi. Di dalamnya ada mikrokosmos, antara lain kita manusia. Jadi manusia ini juga menjadi semacam laboratorium kecil tentang manusia, tentang alam ini. Karena pada manusia itu ada yang bersifat fisik, berarti ada hukum alamnya. Ada yang bersifat kerohanian, di mana manusia itu ada nilai spiritual dengan kekuatan akliyah atau akal yang sehat, akal yang normal,
Kemudian juga di antara ayat-ayat Tuhan itu adalah alam. Manusia ini bahagian dari alam ini. Iya, betul Pak. Oleh karena demikian, maka kalau kita beriman kepada Allah, berarti beriman kepada ayat-ayat Allah. Lingkungan itu, baik lingkungan terkecil dalam tubuh kita, maupun melebar kepada suasana keluarga, rumah tangga kita, dan lingkungannya rumah kita, sampai kepada alam-alam yang di luar jangkauan kita. Misalnya, di situ ada lautan, di situ ada daratan, di situ ada pegunungan. Ini semua lingkungan. Dan ketika tangan kita mencoba untuk mengingkari atau menafikan ayat-ayat Tuhan berupa lingkungan ini, maka kita juga dianggap sebagai orang yang kupur atas nikmat-nikmat itu. Karena semua ini menjadi sebuah sumber kenikmatan bagi kita. Sekarang kita hidup di sini, ruangan ini walaupun terbatas ada sirkulasi udara. Di luar sana ada pepohonan. Di luar sana juga ada teman-teman kita. Bahkan di luar sana ada hutan rimba. Di mana Indonesia ini menjadi salah satu negara yang dari sisi lingkungan, dari sisi keramahan masyarakatnya, kita kan sering mendengar lagu-lagu Nusantara dulu. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara, kan begitu. Hutan rimba nah itu semua lagu-lagu yang mengajak kita untuk sadar lingkungan. Saya punya hariring, Mbak. Ini kan Tatar Sunda ya. Iya, betul. Dalam hariring kuring, ini Pak Zainal ini punya beberapa lagu-lagu yang menyentuh lingkungan. Wah, saya tidak sabar mendengarnya Pak. Suaranya bagus banget ya Bapak ya ternyata ya. Ya, suara ini kan anugerah juga. Iya benar Pak. Dalam hariring itu begini. Sing saha nu daek syukur nikmat ditambi ku Gusti. Panjang punjung panjang yuswa hirup hurip sugih mukti ginanjar ka wilujengan kinasi nu maha widi. Oh, bagus banget. Hirupna luhung tur agung ibadah tigit gumati runtut rukun jeung sasama saged singkil keur babakti rumawat alam lingkungan kabudayaan dipusti-pusti tenang tong tang dong tang dong. Ini rumus-rumus. Tapi iya. dalam hariring Pasundan ya, Ya. kita tidak bisa lepas. Di situ bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, menerima seluruh syariat yang diberikan pada kita. Syariat itu yang bersumber dari kitab suci, kemudian juga dari alam semesta, kemudian juga dari apa yang disebut kebudayaan kita dan termasuk pada alam lingkungan ini. Jadi itu rumusnya. Sementara sekarang alam itu sudah mulai dirogoh oleh umat manusia dengan sepertinya tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya sanggup menanggung segala risiko. Nah sekarang baru sadar umat Islam di Indonesia atau bangsa Indonesia ini setelah gunung-gunung dibarubuh, tatangkalan dituaran, walungan gas kasatan, sawah ngagar kagaring, baru sadar setelah gunung-gunung mulai pohon-pohonnya Iya, betul Bapak. dihancurkan. Mulai kalau hujan sedikit banjir, Ya. kemarau sedikit kering kerontang, tanah menjadi gersang. Gersang bukan seger merangsang. Capek kita melihatnya, Betul Bapak. gunung-gunung. Udara menjadi terganggu, suhu menjadi panas. Belum lagi ditambah dengan lalu lalang kendaraan yang tidak terkendali jumlah kendaraan itu. Setiap hari di jalan macet, lalu lalang kita itu terpengaruh oleh apa yang namanya sisa-sisa bensin dan solar. Hidung kita, mulut kita sudah mungkin sekian puluh persen dipadati dengan kotoran-kotoran sisa bensin dan solar itu. Belum lagi kalau kita melihat sumber daya manusia yang mendirikan
katakanlah rumah kaca, Ya. katakanlah pabrik-pabrik besar, di dalam suasana pembangunan industri, maka setiap pabrik itu pasti akan mengangkat air dari bawah tanah. Tetapi nyatanya yang diangkat dari dalam tanah itu bukan hanya air, pasir pun ikut terangkat, tersedot. Kalau 1 ton air mengangkat 1 botol kecil saja pasir, kita hitung 1 hari, kita hitung seminggu, 1 bulan, sekian tahun. Betapa di bawah itu sudah semakin kerancang. Kena air ditarik, pasirnya juga tersedot. Jangan salahkan kalau besok lusa terjadi gempa tektonik, gempa yang tiba-tiba. Karena suhu udara semakin panas, jangan salahkan kalau besok pagi-pagi itu ada puting beliung karena terjadi sebuah gesekan di situ. Nah, ini arti kerusakan lingkungan. Dan saya kira di Indonesia ini, termasuk Jawa Barat, sudah hampir tidak terkendali soal kerusakan lingkungan ini. Ya, Kalau mengacu pada Al-Quran jelas, misalnya surah Ar-Rum. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jelas sekali ayat Quran itu. Bahwa kerusakan di daratan, di lautan itu gara-gara tangan jahil manusia. Ya. Nah, sekarang bagaimana mensadarkan manusia untuk kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu kan diantaranya kembali untuk menjaga merawat alam ini. Seorang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hidup ini ada sesama, ada pergaulan, ada teman, tapi juga beriman kepada bagaimana dia menjaga dan melestarikan alam ini supaya tidak alam itu marah pada kita. Kan ada Ebit menyatakan, Ya. mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Nah, itu filsafat sebetulnya. Iya, betul. Bagaimana orang bisa mengimani bahwa menjaga alam itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ya. Saya kira itu untuk sementara. Iya, Pak. Wah, bagus banget ini Bapak. Sangat relate sih Pak dengan kehidupan, karena yang saya lihat pribadi ya Pak ya, baik di sosial media maupun melihat secara langsung di lingkungan, ternyata salah satunya umat Islam, karena kebanyakan kita orang Islam ya Pak ya, masih belum sadar tentang lingkungan. Buang sampah sembarangan Pak. Bahkan yang parahnya lagi tuh membakar sampah. Sampahnya malah berceceran banget gitu Pak, malah dibakar, dibuang sembarangan, terus buangnya ke sungai. Itu kan sungguh sangat miris ya Pak. Kira-kira ya Pak ya, menurut Bapak dalam pandangan Islam gitu, bagaimana sih Islam memandang lingkungan dan alam semesta ini tuh bagaimana ya Pak pandangannya? Ya jelas tadi itu sudah dikatakan bahwa ayat-ayat Tuhan itu berwujud pada dimensi-dimensi tadi. Ada kitab suci, ada alam semesta, ada yang disebut manusia sendiri. Nah, salah satu contoh, kalau kaitannya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan sesamanya, maka kita melihat, saya memandang dosa yang tidak pernah dan jarang disadari oleh manusia itu, antara lain dosa membuang sampah sembarangan tadi. Kan orang seenaknya dewe itu membuang sampah. Iya, betul. Orang yang perokok membuang puntung rokok seenaknya, sembarangan. Orang ibu-ibu dari dapur buang sampah seenaknya dewe. Nah, ini kan belum masuk di situ kesadaran agama, di mana agama harus merawat dan menjaga lingkungan itu. Kalau dosa pada yang Maha Kuasa misalnya tidak sholat, hari ini tidak sholat, hari ini taubat, mungkin Allah mudah memaafkan. Dosa terhadap orang tua, lalu kita mohon maaf setulus-tulusnya kepada orang tua dan mohon doa, Allah menyelesaikan itu. Kalau dosa kepada katakanlah sesama, ada waktunya. Setiap 1 tahun sekali habis lebaran orang membebaskan. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mari bersalam-salaman. Selesai itu. Dosa pegawai itu kepada tupoksinya.
tugas pokok dan fungsi. Kita sebagai pegawai misalnya di sini, tidak absen 1 hari saja jadi persoalan. Belum lagi pekerja-pekerja yang selalu liar, baju dinas, tapi jam 11 sudah keluyuran di pasar. Misalnya, belum saatnya istirahat, sudah istirahat. Ini itu dosa-dosa. Tapi kalau kembali lagi pada aturan tupoksi, mungkin selesai. Diampuni dosanya. Tapi kalau dosa ibu-ibu atau bapak-bapak membuang sampah sembarangan, kapan dia tobatnya? Sedangkan kalau tidak ditobati, ini terjadi akumulasi dosa. Sehari membuang puntung rokok satu bungkus. Satu bungkus 10 batang. Misalnya. Besok lagi 10 batang. Puntung rokoknya berceceran di mana-mana, nggak karu-karuan. Kapan dia bertobat tentang itu? Makanya kata-kata tobat itu bukan hanya tobat dosa manusia kepada Allah, tapi dosa manusia terhadap lingkungan itu juga harus disadari bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dengan demikian maka agama tetap di situ harus menjadi komando strategi untuk menyadarkan manusia tentang arti penting lingkungan, dan bukan sekedar arti penting, tetapi merawat lingkungan menjadi bahagian dari kefitrahan kita di sisi Allah. Iya. Jadi kesucian kita itu termasuk di dalamnya merawat lingkungan. Iya. Itu. Betul, Pak. Baik, Pak, saya masih ada yang pengen saya tanyakan ya, Pak ya. Mangga. Ini Santai saja, Mbak. Seru banget, Bapak, seru banget ini. Kira-kira Pak, bagaimana sih Pak kita mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam aksi nyata untuk menjaga lingkungan? Ya, pertama gini, Mbak. Fakta di lapangan, hasil penelitian dan riset para pecinta lingkungan, yang merusak alam itu ternyata orang yang punya duit. Proyek-proyek besar orang yang punya duit, investor-investor yang punya duit. Apalagi ketika ada kesemena-menaan merusak alam tanpa mengindahkan aturan-aturan. Ketika aturan dilabrak, dari situ saja sudah dosa orang itu. Nah, sekarang bagaimana menyadarkan para investor yang punya duit itu bahwa lingkungan itu mutlak harus kita jaga. Jangan sampai melakukan sebuah eksploitasi alam itu keluar dari rumus-rumus aturan. Yang sekarang kan cenderung yang disebut ada galian yang liar. Iya, betul. Menggali sumber daya alam, kekayaan alam dengan tanpa mengindahkan aturan. Ini sudah penyimpangan. Yang kedua, bagaimana juga kita membuka ruang untuk melakukan pendidikan lingkungan. Dibuat komunitas-komunitas lingkungan, komunitas pencinta alam. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu tepatnya, yang lalu, saya diundang dalam satu komunitas disebutnya Paguyuban Cimandiri. Nah, ternyata di situ banyak dibicarakan tentang arti lingkungan, terutama bagaimana merawat sungai-sungai dari hulu sampai hilir. Karena ternyata kerusakan-kerusakan sungai-sungai yang ada, termasuk Citarum, mungkin kalau di Bandung Ciliwung, kemudian ada di daerah Sukabumi Cikaso, Cibuni, daerah Cianjur ada Cisoka, daerah Garut ada Cimanuk, sampai daerah Cisanggarung, Kuningan. Semua itu adalah potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ketika itu diganggu oleh tangan-tangan manusia, terjadilah pencemaran. Akhirnya sungai-sungai itu berbicara atas nama dirinya, atas nama Tuhan. Inilah aku. Mengapa ada yang terjadi sekarang di Sukabumi misalnya? Tentang banjir bandang. Di Bogor ada longsor. Di berbagai tempat terjadi bencana-bencana alam. Semua itu adalah gara-gara manusia tidak sadar. Kurang pendidikan. Oleh karena demikian, maka dunia kampus sebetulnya harus mulai mewacanakan, membuat konsep-konsep tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan ini, termasuk STI ini. Bila perlu nanti ada mata kuliah khusus tentang bagaimana
membangun kesadaran para anak didik mahasiswa-mahasiswa kita tentang lingkungan itu. Dan ternyata setelah dilakukan riset oleh teman-teman, yang bisa menjaga melestarikan lingkungan itu justru bukan pada masyarakat terpelajar. Ya. Sebaliknya, masyarakat tradisional. Misalnya ada kampung adat Naga, Baduy di sana. Ya. Misalnya di Kuningan ada yang disebut aliran Madraisme. Di mana juga di Cimahi ada aliran apa di sana. Ternyata masyarakat itu yang bisa menjaga lingkungan. Jadi itu yang kearifan lokal disebutnya. Orang-orang yang memiliki kearifan lokal tidak berani mengganggu sebutir atau selembar daun saja, tidak berani dia memetik. Tapi justru masyarakat terpelajar ini yang banyak merusak. Nah ini kesadaran itu yang sesungguhnya harus disosialisasikan. Nah peran-peran penting untuk menjaga melestarikan alam itu dari mulai pemerintah. Benar, Bapak. Membangun komunitas-komunitas, sebanyak-banyak komunitas yang pecinta alam itu, apapun namanya, paguyuban-paguyuban. Termasuk juga di kampus-kampus harus ada komunitas seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya, para mubaligh, para da'i, membuat teks khutbah itu yang bernuansa menjaga lingkungan. Dulu di Bandung dibuat sebuah teks khutbah yang bernuansa dengan judul Citarum Bergetar. Jadi semua teks khutbah itu berisikan bagaimana orang menjaga lingkungan itu. Saya kira itu. Ya, Pak. Belum mulai anak didik kita, pelajar-pelajar bukan hanya di dalam kelas. Coba sewaktu-waktu bawa ke hutan, bawa ke gunung, yang nuansanya di samping dia hiburan, tapi juga dia bisa memetik pelajaran yang penting tentang arti daun-daun yang ada di pegunungan, di tempat-tempat katakanlah destinasi wisata. Ini menjadi penting. Sekolah lingkungan namanya. Ya. Tadi saya mendengar Bapak sedikit menyinggung tentang yang paling banyak merusak itu adalah para pengusaha-pengusaha yang punya uang, investor-investor. Nah, saya juga melihat ya Pak ya, di akun sosial medianya Greenpeace itu disebutkan bahwa pengusaha atau perusahaan Unilever itu penyumbang sampah plastik yang paling banyak, Pak. Dan Bapak juga sempat menyinggung juga bahwa kita harus mulai dari pemerintah. Nah, kira-kira kenapa sih Pak pemerintah ini tidak bisa atau belum bisa memberantas masalah sampah tentang plastik ini yang sangat berlebihan sekali dikeluarkan oleh perusahaan, salah satunya Unilever yang sangat banyak sekali menyumbangkan sampah untuk kita. Ya, bagi kita saya tidak menuduh kepada siapapun ya, tetapi yang paling penting sekarang ini justru bersama-sama. Pemerintah punya kewenangan. Bagaimana pemerintah itu membuat aturan dan konsisten terhadap aturan itu. Misalnya gini, seorang pengembang datang ke pemerintah meminta izin untuk eksploitasi alam itu, baik untuk perumahan atau galian dan sebagainya. Nah, bagaimana pemerintah itu melihat regulasinya dan pemerintah harus komitmen di situ. Hanya sayangnya sekarang ini orang itu justru terkooptasi dengan kebutuhan-kebutuhan material. Sehingga ketika minta izin dengan dana yang relatif besar, izin itu segera keluar padahal itu jelas-jelas bisa membahayakan dari sisi lingkungan. Jadi komitmen pemerintah terhadap regulasi harus kuat. Yang kedua, para pengembang juga harus tahu diri. Artinya hidup ini kan di Indonesia ini hidup yang dasarnya Pancasila ya. Ya betul Bapak. Artinya bukan negara yang disebut kapital. Di negara kapitalisme itu semuanya itu harus jadi uang. Sehingga apapun yang menjadi kepentingan materi, maka itu dilakukan tanpa mengenal batas. Filsafat hidup mereka itu adalah menciapeli, menghalalkan segala cara. Tidak tahu lagi norma, etika, estetika. Nah, sedangkan kita umat Islam yang mayoritas ini justru harus menjadi sponsor. Ya. Artinya pemandu paling depan untuk menjaga lingkungan. Misalnya,
Bagaimana kita membuat lingkungan masjid yang nuansa lingkungannya bagus. Ya, betul. Pondok pesantren asri. Asri itu andal, sehat, rindang, dan inovatif. Itu. Kemudian madrasah-madrasah. Tidak boleh di lingkungan sekolah, madrasah, itu gersang. Harus ada nuansa lingkungan, pepohonan, dan seterusnya. Jadi komitmen pemerintah terhadap aturan itu harus kuat. Semangat masyarakat menjaga lingkungan juga harus kita dorong. Para mubalik, para guru, dosen, semuanya harus merasa terlibat secara bersama-sama. Sehingga semua orang nanti akan terkondisi dengan berbagai isu. Isu pemerintah komitmen, konsisten. Isu tokoh-tokoh masyarakat konsisten. Ajakan tentang lingkungan. Guru-guru, dosen, mubalik, kiai, ulama, semangat untuk itu. Para paguyuban lingkungan terus punya semangat untuk membangun peradaban dari aspek lingkungan ini. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Betul. Sendiri itu hanya dalam lagu. Sendiri, kini aku sendiri lagi. Hanya dalam lagu sendiri. Dalam hidup tidak bisa sendiri-sendiri. Iya betul Pak. Jadi kita harus bergandengan tangan bersama-sama, saling bahu-membahu untuk memberantas masalah sampah ini ya Pak ya. Kira-kira Pak, kalau dari segi pendidikan, kurikulum pendidikan agama Islam sendiri bagaimana Pak mengangkat mata pelajaran tentang lingkungan ini? Ya, saya kira bukan hanya kurikulum pendidikan agama saja, tetapi seluruh pendidikan. Dunia pendidikan. Dari mulai tingkat anak-anak sampai perguruan tinggi, harus ada pengenalan arti penting lingkungan. Apa masuk kurikulum yang sudah baku ataupun elektif atau apa, tapi yang jelas coba pada saat orientasi mahasiswa, orientasi pelajar itu betul-betul diperkenalkan kepada suasana lingkungan yang terbaik. Wong kampus sendiri kan harus terasa bahwa ini lingkungan kampus berbeda dengan lingkungan sampah. Ya, betul, Pak. Bagaimana lingkungan kampus merasa betul-betul berada di kampus, bukan berada di pinggiran gitu ya. Ya, walaupun posisinya di pinggir, tapi tetap nuansanya asri, andal, sehat, rindang, inovatif. Saya kira itu. Jadi soal kurikulum saatnya sekarang harus sudah mulai ditanamkan. Dan kurikulum itu tidak mesti ada pelajaran khusus. Karena kurikulum itu juga kan berkaitan dengan tata laku setiap individu yang ada di lingkungan itu. Kalau di kampus ini ya kurikulumnya itu dicerminkan pada dosen. Apa dosen masih berani membuang sampah sembarangan? Nah, belum lagi nanti mahasiswa. Kalau di pesantren kan kiai. Kiai itu kurikulum bagi pesantren itu. Jangankan kiai itu bicara, jalan kakinya saja sudah jadi anutan bagi santri. Ketika santri melihat kucing kiai, itu hormat. Kucing kiai itu dihormat karena ini bagian dari kurikulum di pesantren-pesantren itu. Apalagi kiainya kiai karismatik. Kiai karismatik itu kiai yang punya pengaruh besar. Baik, Bapak. Sangat terpukul sebenarnya Pak ya melihat kondisi masyarakat kita khususnya di Indonesia, di lingkungan pribadi saya pun saya sangat sedih juga sih Pak karena masih minimnya kesadaran akan lingkungan. Terakhir Pak, kira-kira motivasi Pak untuk saya pribadi, untuk kami mahasiswa-mahasiswi dan juga masyarakat agar mulai sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan Pak. Satu, ini motivasi. Iya, Pak. Bahwa menjaga lingkungan bahagian dari ibadah kita. Dan itu berkaitan dengan akidah kita. Akidah kita meyakini bahwa Allah memberikan amanah kepada kita, termasuk amanah alam ini. Yang kedua, motivasi kepada kita. Hidup ini tidak melulu bertujuan untuk meraih wanita, putra, permata, tahta, harta, Toyota, senjata, dan kuota saja. Tapi juga harus meraih nilai-nilai di luar itu. Iya, betul Pak.
Penting, wanita penting, pria penting, putra penting, kita punya anak keturunan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan kita. Permata, semua perempuan nggak ada yang anti permata. Ya, permata, tahta, kedudukan, orang bersibuk ria dalam meraih tahta, ingin punya kedudukan dengan berbagai usaha. Silahkan gitu. Tahta, harta kekayaan melimpah rua, kata orang Sunda. Harta teh kudu bro di juru bro, di pantau ngalayah di toko babah. Rea keton si jabrik di pipir, si jamrong di kolong. Lubak libuk pelak lobak di lebak geus teu kalebok, kata orang Sunda. Ya. Itu penting. Harta. Apalagi? Tahta, harta. Kota. Senjata. Toyota itu kendaraan butuh kita ini. Iya. Senjata. Bagaimana kita akan memiliki kekuatan tanpa senjata? Suami istri aja berhubungan harus kuat senjatanya. Nah, maaf ini ya, nyeleneh di situ. Sekarang kan musim kuota. Jadi kuota ini ternyata sekarang menjadi Tuhan kedua. Karena kalau orang bawa HP tidak ada kuotanya, itu gampang, gelisah. Galau Pak itu. Galau, resah dan gelisah. Menunggu di sini gara-gara tidak ada kuota, tidak kontak kita. Iya benar Pak. Nah itu. Nah, tapi bukan untuk itu. Itu kata Allah, zalika mata'ul hayatid dunya. Kesenangan dunia itu. Tapi di ujung ayat itu, surah Ali Imran ayat 14, Allah menyatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Semua harus dikemas berdasarkan nilai-nilai agama. Meraup keuntungan yang tadi itu, yang 8 macam tak itu, silakan, tidak dilarang. Tapi jangan lupa, jangan menghalalkan segala cara. Ingat bahwa kita punya Allah dengan ajarannya. Ya. Kita mengimani Allah, mengimani ajaran-ajaran Allah, amanat Allah, dan mengimani besok lusa ada hari pertanggungjawaban di mahkamah ilahiyah. Kita tidak bisa menolak itu. Masya Allah, wah bergetar sekali Bapak ini saya mendengarnya. Ya. Sangat menampar diri saya pribadi ya Pak ya, karena ternyata saya sendiri juga mungkin masih kurang sadar terhadap lingkungan ataupun lainnya ya Pak ya. Baik Pak, kita akhiri diskusi hari ini ya Pak ya, sangat menyenangkan dan saya sangat menikmati sekali setiap inspirasi atau perkataan Bapak itu sangat saya simpan sekali Pak di hati. Baik sahabat komunitas media digital, sampai saat ini dulu kita membahas sesi podcast kali ini. Insya Allah kita akan kembali dengan podcast yang lebih menarik. Tentunya hanya di podcast Sabili Journey. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.